Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, di mana seluruh warga satuan pendidikan, pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, serta Kemendikbudristek ikut serta untuk mencegah dan menangani kekerasan. Pencegahan dan penanganan kekerasan adalah aspek terpenting untuk mengurangi terjadinya kekerasan di satuan pendidikan. Untuk melakukannya, ada 3 komponen yang perlu dilakukan bersama-sama oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, serta Kemendikbudristek, yaitu 1. Penguatan tata kelola, 2. Edukasi, 3. Penyediaan sarana dan prasarana. Dalam melakukan pencegahan melalui penguatan tata kelola, hal-hal yang perlu segera dilakukan oleh satuan pendidikan antara lain adalah menyusun dan melaksanakan tata tertib, pembuatan program PPKSP, dan memastikan adanya tim yang menangani kasus kekerasan. Selain itu, satuan pendidikan juga harus memastikan poin-poin kebijakan lainnya seperti penyelarasan pelaksanaan dengan kebijakan yang ditetapkan, kerjasama dengan instansi terkait, serta penyediaan pendanaan. Bagi pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten atau Kota, tindakan pencegahan melalui penguatan tata kelola bisa dilakukan dengan memastikan adanya peraturan turunan, pembentukan satuan tugas untuk penanganan kekerasan, serta integrasi program PPKSP dalam agenda prioritas kebijakan, termasuk pengalokasian anggaran untuk memfasilitasi program PPKSP agar bisa berjalan dengan baik. Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten atau Kota juga melakukan koordinasi lintas sektor, pemantauan, evaluasi, maupun pelaporan secara rutin. Kemendikbudristek juga akan melakukan tindakan pencegahan melalui penguatan tata kelola, terutama dalam A. Menyusun dan menetapkan kebijakan, prosedur operasional standar, pedoman, modul, dan program yang mendukung PPKSP. B. Mengalokasikan anggaran pelaksanaan PPKSP. C. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan PPKSP, dan D. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan PPKSP secara nasional. Dari sisi edukasi, satuan pendidikan, pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, serta Kemendikbudristek melakukan hal-hal berikut. Satuan pendidikan A. Melakukan sosialisasi tata tertib dan program dalam rangka PPKSP kepada seluruh warga satuan pendidikan dan orang tua atau wali peserta didik, termasuk bagi penyandang disabilitas. Sosialisasi dilaksanakan pada kegiatan pengenalan lingkungan satuan pendidikan bagi peserta didik baru dan kegiatan lainnya di satuan pendidikan melalui media elektronik dan atau non-elektronik. B. Melaksanakan penguatan karakter melalui implementasi nilai Pancasila dan menumbuhkan budaya pendidikan tanpa kekerasan kepada seluruh warga satuan pendidikan. Pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota A. Melakukan sosialisasi kebijakan dan program terkait PPKSP kepada satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk bagi penyandang disabilitas, minimal 1 kali dalam 1 tahun, melalui media elektronik dan atau non-elektronik. B. Menyelenggarakan pelatihan bagi TPPK dan satuan tugas dalam melaksanakan PPKSP minimal 1 kali dalam 1 tahun dengan menggunakan modul pelatihan dari Kemendikbudristek dan atau bahan pelatihan lainnya yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi perlindungan anak dan perempuan. Kemendikbudristek A. Melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman, modul, dan program kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai kebijakan PPKSP minimal 1 kali dalam 1 tahun. B.
memberikan pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan. Satuan pendidikan memastikan tersedianya sarana dan prasarana untuk A. Pelaksanaan tugas TPPK minimal berupa kanal pelaporan, ruang pemeriksaan, dan alat tulis kantor. B. Pelaksanaan kegiatan edukasi PPKSP. C. Keamanan proses pembelajaran. Dan D. Keamanan pada ruang publik seperti toilet, kantin, laboratorium, serta fasilitas lainnya di lingkungan satuan pendidikan. Pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota melakukan penyediaan sarana dan prasarana dengan cara A. Menyediakan bangunan, gedung, dan fasilitas pembelajaran yang ramah bagi peserta didik penyandang disabilitas. B. Menyediakan sarana untuk pelaksanaan tugas satuan tugas minimal berupa kanal pelaporan, ruang pemeriksaan dan alat tulis kantor. Dan C. Menyediakan sarana untuk pelaksanaan kegiatan edukasi PPKSP. Baik satuan pendidikan maupun pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota harus memastikan tingkat keamanan dan kenyamanan bangunan, fasilitas pembelajaran, dan fasilitas umum lainnya, termasuk penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Kemendikbudristek melakukan penyediaan sarana dan prasarana dengan cara A. Memfasilitasi sistem informasi atas pengelolaan data penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, dan B. Menyediakan layanan pelaporan Kemendikbudristek atas kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Penyediaan sarana dan prasarana oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota, serta Kemendikbudristek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, perlu kerjasama dari semua pihak dan pemangku kepentingan untuk mendukung aksi-aksi berikut. 1. Satuan pendidikan perlu segera membentuk pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK, dan pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota membentuk satuan tugas atau satgas sebagai tim yang langsung menangani kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. 2. Pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, komite sekolah, dan orang tua atau wali perlu terlibat aktif untuk ikut mengawal dan memantau apakah satuan pendidikan, Pemda, dan Kemendikbudristek menjalankan tindakan PPKSP dengan baik. 3. Pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, komite sekolah, dan orang tua atau wali dapat berpartisipasi dalam upaya PPKSP dengan turut serta mengkampanyekan dan melakukan sosialisasi terhadap PPKSP baik melalui media sosial maupun di lingkungan sekitar masing-masing. Mari gerak bersama menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua, demi mewujudkan filosofi merdeka belajar.